saya seorang anak muda yang tentunya tidak akan menyia-nyiakan masa mudanya begitu saja nih. Jadi sudah ada Kak Luken bersama saya. Halo kakak, selamat sore. Halo, selamat sore juga deh. Selamat sore kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sekarang kira-kira kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya selain kuliah, terus saya juga bergelut di dunia bidang fotografer dan videografer. Tapi untuk sekarang saya lebih prioritaskan yang videografer gitu. Oke, berarti sekarang masih dalam tahap jenjang kuliah ya? Iya, jenjang kuliah. Berarti kalau pengen tidak menyanyiakan masa mudanya nih ya? Iya. Kuliah tapi sambil mencari ilmu-ilmu yang mungkin nanti akan berguna untuk masa depan. Oke, lalu Kak, kenapa sih bisa tertarik sama dunia fotografer atau videografer? Itu ceritanya juga orang lain mungkin hukum alam. Jadi hukum alam atau memang kebetulan atau gimana. Jadi saya tertarik itu dari salah satu foto saya, yaitu awalnya saya belajar edit begitu lewat Android begitu kan. Jadi saya belajar edit. Akhirnya banyak teman-teman yang tertarik begitu. Dan di situ ketika saya posting di Facebook banyak juga orang yang saya tidak kenal minta, keren, bagus, nanti inbox berulang kirim fotonya dieditin begitu. Awalnya saya masih suka untuk itu. Dan kalau soal videografer itu saya tertarik dari video-video visual yang ada di Instagram begitu. Jadi kayaknya keren, kayaknya bisa. Dan ada salah satu teman saya bisa disebut juga namanya Adri Sultan, dia yang mengajarkan saya tentang angle atau pengambilan videonya seperti apa gitu. Berarti memang itu sebenarnya muncul awal dari sebuah ketertarikan yang membawa kakak untuk mendalami itu ya? Iya benar sekali. Oke. Nah kira-kira nih kak, selama kakak menggeluti dunia itu nih, misalnya sebagai seorang videografer ataupun sebagai seorang fotografer, pasti ada yang namanya kesulitan-kesulitan yang didapat. Nah kira-kira ada nggak sih kayak mungkin kesulitan-kesulitan yang kayak aduh kayaknya saya gini, aduh kayak gitu-gitu? Untuk kesulitan itu pasti, karena kita hidup ini semuanya butuh proses. Jadi dari hal yang buruk ke hal yang baik. Betul. Jadi banyak hal yang saya yang saya alami, baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Salah satu yang hal negatif itu kayak banyak juga teman-teman yang bully begitu, kayak bilang, kamu gini, kamu buat apa seperti itu kan. Awal-awal mula saya buat video itu saya menjadi objeknya, tapi jadi teman saya yang ngambil itu video. Bukan teman saya belajar dari teman saya si Ajrin tadi yang saya sempat sebut namanya. Jadi dari situ bilang, kamu bikin malu-malu aja gitu, karena ambil videonya itu di lapangan Persib gitu. Jadi saya ambil di situ di depan orang banyak, tapi saya di situ benar-benar niat saya ingin curi ilmunya seperti apa. Dan akhirnya saat sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit orang-orang yang bully saya itu juga sudah mulai kayak mengagumi saya gitu, kayak oh bagus ternyata. Berarti memang dari sini kita bisa ambil sebuah pembelajaran ini, kalau misalnya ketika kita dibenci orang sebaiknya jangan membalas ya Pak. Iya benar-benar. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa saya ini bukan seperti yang kalian pikirkan gitu ya. Jadi kita buktikan dengan hasil yang kita dapatkan. Iya betul sekali. Oke, keren banget nih kalau Kemi. Aduh, ini speechless aja. Oke kak, sekarang ini kan bisa dibilang kakak masih muda banget nih. Masih dalam tahap orang bilang masa muda itu tahap-tahap yang paling bahagia nih loh, fase-fase paling dan tidak akan terulang gitu. Nah kira-kira kalian kan sekarang kuliah, anak kuliah pasti sibuknya luar biasa. Lalu jadi seorang videografer dan fotografer saya tahu itu tidak mudah, apalagi dalam proses editing itu sangat memakan waktu yang panjang. Kira-kira apakah itu mengganggu mengganggu porsi kebahagiaannya kakak saat di masa muda ini gitu? Kalau soal kebahagiaan itu saya rasa saya punya kata kunci sendiri nih. Jadi buat apa kita terlalu berlarut untuk sedih begitu? Buat apa kita terlalu larut dalam kayak kecewaan? Apalagi masa muda itu kalau yang namanya sakit hati apa itu kan sering sekali yang dirasakan begitu. Jadi saya rasa bahagia itu kita yang ciptakan, bukan dia ataupun mereka. Jadi buat apa pikirkan, selama kita jalani kita punya hidup tidak sesuai dengan
tidak mengganggu kesibukan orang lain, tidak mengganggu hidup orang lain. Jadi untuk teman-teman saya jalani saja begitu. Oh, jadi hidup kita yang atur. Iya. Bahagia itu datangnya dari kita sendiri. Iya, benar. Gitu. Oke. Kak, kalau berbicara mengenai dunia videographer, Iya. jadi di ND sendiri, ND ini mungkin menurut orang kita ini kota kecil ya. Iya. Nah, tetapi seiring berkembangnya waktu, begitu banyak videografer yang masuk nih ke ND. Iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apakah kakak ini punya satu penyediaan jasa? Untuk jasa sih iya, sebenarnya iya, tapi kadang kita lihat dengan kenyataan yang ada. Timur itu selain ND itu terkenal selain dengan kota Pancasila, dan ND itu saya percaya bahwa dia juga terkenal dengan masyarakat itu budaya malunya sangat tinggi. Kenyataan yang ada itu kadang kita punya bakat ini, jadi ada orang datang minta untuk kita, kayak kami videografi negara. Jadi ketika ngomong soal harga atau budget itu pasti pikir-pikir begitu. Oh iya. Jadi tergantung dari ini juga kepribadian seseorang juga seperti apa. Oh begitu. Nah, kan seperti yang saya bilang, banyak nih kak videografer sekarang yang masuk ke ND. Iya. Bagaimana dengan dunia persaingan? Sesama videografer itu bagaimana sih kira-kira? Kalau untuk saya sendiri, dari pribadi saya sendiri, untuk bersaing itu saya tidak pernah merasa bersaing. Justru dengan semakin banyak teman, apalagi teman yang ini saya rasa asik gitu, saya lebih pilih teman yang kayak gimana ya, kita sehobi, kita namanya manusia itu kalau seandainya kita temukan teman yang sehobi pasti akan bersemangat. Bahkan kalau kita nongkrong itu sampai lupa waktu. Jadi di situ dengan cara mereka cerita-cerita, tunjuk-tunjukin hasil-hasil video yang mereka, jadi sedikit demi sedikit saya curi ilmunya begitu. Jadi saya ambil sisi positifnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau beranjak dari kehidupannya Kak Weekend dulu Iya. nih. Seperti yang tadi Pria sudah katakan bahwa biasanya masa muda itu dianggap sebagai masa-masa yang tidak akan pernah terulang ya, yang Iya. pertama. Yang kedua, waktu yang tidak akan tergantikan. Iya, benar. Yang ketiga, kesempatan untuk bahagia yang emang kayaknya tuh paling paten ya saat kita masih muda. Ya, gitu. masih muda. Tapi dengan kenyataan yang ada sekarang bahwa anak muda zaman sekarang hanya mencari kebahagiaan di masa itu, tapi tidak memikirkan kebahagiaan mereka di masa depan. Benar ya Kak ya? Iya, benar-benar. Nah, kira-kira kalau pandangan dari Kak Luken sendiri untuk teman-teman kita nih, anak-anak muda yang mungkin saat ini belum begitu menyadari, belum mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya yang namanya hati seseorang gitu, atau pentingnya masa depan untuk hati, untuk jiwa, dan untuk kehidupannya sendiri loh itu. Iya, benar. Itu kira-kira gimana? Jadi banyak sih, itu tergantung dari karakternya seperti apa. Sebenarnya begini, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan karakter yang berbeda. Sekarang tugasnya kita itu untuk mengasah itu karakter atau bakat yang sering dikenal gitu. Tapi saya lihat anak muda saya juga tidak menutup kemungkinan saya juga pernah melakukan hal-hal yang negatif begitu, karena manusia tidak terluput dari kesalahan. Jadi seiring berjalannya waktu saya sadar kok saya begini-begini saja, hidup saya kayaknya tidak ada yang berubah, masa muda saya cuma begini saja begitu. Iya begitu, tidak ada yang menunjang saya ke depannya agar lebih baik begitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tinggalkan itu semua. Mungkin sedikit saya sebut kayak saya suka minum gitu, kayak mabuk-mabukan. Jadi untuk sekarang ini pelan-pelan saya tinggalkan begitu. Jadi dari situ saya beralih ke videografi, saya rasa ternyata ini lebih bagus begitu, lebih ada Faedah gitu. faedahnya, lebih ada tujuannya seperti kebahagiaan yang berfaedah Iya, sekiranya betul. gitu. Jadi ada juga selain saya mengasah bakat saya, di situ saya tidak sendiri, meskipun saya tahu saya ini masih pemula juga, tapi saya tetap kayak ajak adik-adik saya, jangan lo misi saya ini aslinya dari Uluwaru. Jadi saya berawal dari kampung saya dulu, saya ajak adik-adik saya khususnya di Kompes gitu untuk kayak ayo kita harus begini. Kadang mereka sering tanya-tanya dan itu saya paling suka begitu. Oke. Jadi membagi ilmu. Membagi ilmu, ya. Oke. Dan ini luar biasa sekali ya. Jadi masih muda, berbakat, ganteng, lalu tidak pelit ilmu ya, dan juga mau untuk berkembang. Jadi kalau kayak ini, kalau saya lihat ini sosok yang sangat luar biasa nih ya. Jadi
Keren banget pokoknya ini. Oke kak, sebagai closing kita hari ini, kira-kira apa sih, mungkin ada 1-2 pesan yang ingin disampaikan untuk orang-orang NTT Bakat Indonesia, khususnya kaum remaja? Jadi pesan saya sebenarnya saya sudah sampaikan, tapi kalau ini saya hanya mengulangi saja pesan saya untuk pemuda-pemuda sekarang. Cobalah cari tahu bakat kalian seperti apa, karena Tuhan tidak pernah menutup matanya kepada manusia yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Betul. Jadi di sini tinggalkan dengan pelan. Mungkin kita punya teman yang baik. Awal-awal kita teman dan mereka itu kita merasa bosan dan jenuh. Memang karena di sini kita harus menyadari mereka tidak bisa merubah kita. Mereka hanya bisa jadi dampak perubahan kita. Kalaupun kamu rusak itu urusan kamu, jangan salahkan temanmu begitu. Iya, betul. Jadi kalau jalani hidup itu sesuai dengan porsinya, selama itu tidak merugikan orang lain, jalan saja. Lanjut begitu. Oke, wow, luar biasa sekali teman-teman untuk sore hari ini. Nah, kalau pesan dari Cleo sendiri, cobalah untuk memanfaatkan masa muda kalian sebaik mungkin, menjadi jati diri kalian, lalu tidak bertele-tele dengan kehidupan untuk tetap berjalan di tempat, karena perjalanan hidup kita ini masih panjang, ya Kak ya. Oke, lalu untuk kalian semua juga jangan berpikir kebahagiaan untuk saat ini, tapi berpikir untuk kebahagiaan di masa depan itu kira-kira akan sejauh mana gitu. Nah, Kak ini kan ganteng nih ya, ganteng berbakat. Tadi cewek-cewek yang nonton nih pada kelopak-kelopak semua nih Kak. Kira-kira kalau mau kepo-kepoin Kak Luken nih, Instagramnya apa tuh Kak namanya? Kalau Instagram saya lukensa_102093. Kalau Facebook saya lukensalam, itu tanpa spasi. Dan saya juga punya, sekarang saya bergelut di dunia YouTube. Itu juga saya masih pemula. Nama YouTube saya lukensalam gitu channel. Oke, nanti semua dari Instagram, Facebook sama YouTube-nya akan ditampilkan di deskripsi di bawah ini, oke? Oh iya, kalau mau di-share ada nomor WA tapi jangan ya Kak, ya itu privacy dong, mohon maaf Pastinya. Itu nomor WA nanti dicari tahu sendiri aja girls, oke? Oke Kak, jadi thank you banget untuk sesi sore hari ini. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat terus, stay healthy.